bakal tunjukin isi camper van aku ada apa aja sih di dalamnya. Yuk ikutin. Selamat datang di rumah Mimi. Jadi awal mula kepikiran untuk beli camper van itu waktu aku road trip ke Norwegia tahun lalu. Nah di sana tuh selama perjalanan ke Nordkapp, itu adalah titik paling utara benua Eropa katanya, aku ketemu banyak banget camper van dari berbagai penjuru negara-negara di Eropa, karena dari plat nomornya kelihatan kan dari negara mana. Dan itu buat aku keren banget, karena salah satu cita-cita kecil aku adalah pengen traveling keliling dunia dengan cara aku sendiri. Apalagi kalau road trip ya, tanpa harus naik pesawat dan segala, yang menurutku itu adalah pengalaman dan perjalanan atau petualangan yang keren banget. Terus beberapa waktu lalu di grup Facebook yang aku ikuti namanya Backpacker Internasional, itu ada member yang posting dia road trip di Norwegia dan Swedia kalau aku nggak salah, dan sewa camper van. Dia posting foto-fotonya dan mereka cewek semua, dan menurut aku itu keren banget. Terus ada juga member yang posting dia road trip di New Zealand pakai camper van juga, dan New Zealand itu kan bagus banget ya alamnya untuk road trip. Dan dari situ semangat aku buat nge-trip pakai camper van semakin membara. Dan nggak pernah kepikiran untuk beli, karena kita cuma mikir untuk sewa karena harganya nggak murah ya. Terus gara-gara corona ini kita mikir gimana ya caranya biar bisa tetap traveling tapi juga stay at home. Jadi nggak perlu ke bandara, nggak perlu ke restoran, nggak perlu ke hotel, nggak perlu ke tempat-tempat turistik yang banyak orangnya. Akhirnya mikir kenapa nggak kita realisasin aja keinginan kita untuk traveling pakai camper van, dan akhirnya belilah ini camper van. Karena awalnya cuma mau sewa aja, tapi ternyata udah full book. Jadi nggak cuman kita aja yang mau sewa camper van-nya, tapi banyak banget orang yang udah booking dari beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum musim panas tiba. Jadi udah nggak ada. Jadi opsinya adalah beli. Dan akhirnya ini keputusan cepat banget, karena cuma dalam seminggu kita langsung mutusin beli. Jadi nggak survei sana sini, langsung ke satu dealer beli di situ. Tapi worth it, seperti inilah camper van-nya. Oke, kita ke bagian pertama dalam mobil ini dulu. Jadi di depan ada kursi untuk driver dan juga untuk penumpang di sampingnya. Untuk base dari camper van ini sendiri adalah Peugeot atau Peugeot. Tulisannya itu adalah automobil dari Prancis. Nah, kalau base mobilnya dari Peugeot, dari Prancis, untuk camper van-nya sendiri atau bagian rumahnya itu dari Jerman, desain dari Jerman. Nama perusahaannya adalah Weinsberg. Dan untuk kedua kursi ini bisa diputar ke belakang, jadi bisa menghadap ke meja sini. Di atas roofnya itu kaca dan bisa dibuka.
Ini adalah mosquito net atau supaya serangga-serangga nggak masuk kalau kacanya lagi dibuka. Dan ini bisa dibuka. Dan kalau udah malam hari atau terlalu terang, ini juga ada kayak portable hordennya, jadi tinggal ditarik aja dan tertutup. Kalau mau dibuka, tinggal ditarik aja. Tapi emang harus pelan-pelan ya, karena ini fragile banget. Jadi harus pelan-pelan, jangan dipaksa. Dan ini adalah kontrol panel. Jadi untuk mengatur suhu di dalam ruangan ini, terus buat ngelihat kapasitas air yang tersedia, ngelihat kapasitas tangki, bisa dilihat di situ juga. Selain ada pintu di depan, ini juga ada pintu di samping. Jadi kalau ini langsung masuk ke camper van-nya, ke rumahnya. Di samping pintu langsung ada kompor dan wastafel. Kompornya ini kompor gas dan ini masih ada covernya. Jadi kalau mau dipakai, dibuka dulu covernya dan dalamnya ada 3 kompor gas di situ, bisa dipakai masak seperti biasa. Kalau udah nggak dipakai, ditutup lagi covernya jadi lebih luas dan ini bisa dipakai untuk naruh sesuatu. Kalau kita biasanya dipakai buat naruh microwave. Terus ini wastafel. Airnya seperti biasa dan bisa dingin, bisa panas, bisa disesuaikan. Biar masaknya terang, jadi langsung ada kaca. Kacanya juga bisa dibuka dan setiap kaca di sini ada mosquito netnya supaya serangga nggak masuk pas kaca lagi dibuka. Kalau udah malam atau terlalu terang juga bisa ditutup, jadi nggak kelihatan dari luar. Terus di atas ada laci. Laci serbaguna, bisa dipakai buat nyimpan apa aja. Kalau mau masak biar lebih luas, ini bisa di-extend juga. Jadi lebih luas, bisa buat motong-motong di sini, buat telenan. Dan ada laci juga di sini. Jadi laci ini serbaguna. Tuh buat isi peralatan dapur dan peralatan makan. Sama ini juga. Bawah juga laci, dan lacinya ini jadi ada locknya. Jadi kalau dibuka gini aja dia nggak bisa, harus di unlock dulu baru bisa. Fungsinya supaya pas camper van ini lagi jalan jadi nggak gojlok-gojlok. Terus di samping kompor dan wastafel di sini ada kulkas. Bisa diisi makanan dan minuman seperti biasa kayak kulkas pada umumnya. Dan ini freezernya. Biasanya kita isi ice cream di situ. Dan berfungsi sebagaimana mestinya. Terus juga ada kursi penumpang untuk 2 penumpang lagi dan ada sabuk pengamannya juga karena wajib safety first. Dan ini ada meja. Mejanya sendiri bisa di-extend. Kalau dilihat itu ada 2 lapis ya, jadi lapisan yang bawah itu bisa dibuka, bisa dilipat. Jadi lebih luas. Dan di atas juga ada laci lagi dan lacinya terkunci. Dan ada TV-nya dan ada antenanya juga. TV-nya sendiri ini bisa digeser-geser, jadi bisa sambil nonton TV juga dari kasur situ atau dari kursi penumpang depan juga bisa. Tinggal diatur aja. Lanjut, ini adalah toiletnya. Toiletnya minimalis. Ini bisa dipakai buat buang air besar ataupun kecil. Dan ini atasnya ada wastafel. Wastafelnya portable, jadi kalau mau dipakai ini tinggal digeser di sebelah kiri. Terus udah dia tinggal duduk di toiletnya. Dan ini showernya, cuman cukup untuk 1 orang ya. Ada air hangatnya juga, jadi bisa pakai air hangat atau air dingin, cuman kapasitas untuk air hangatnya itu terbatas.
Terus ada penyimpanan juga, kacanya bisa dibuka jadi bisa diisi untuk peralatan-peralatan mandi atau skincare. Dan toiletnya juga bisa dipakai untuk buang air besar maupun air kecil. Wastafelnya juga bisa dipakai. Nah, jadi kalau mau pakai toiletnya ini, wastafel yang di atas digeser dulu ke sebelah kiri. Jadi bisa duduk. Nanti kalau mau dipakai buat mandi, wastafel ini digeser lagi. Biar pas mandi airnya nggak kemana-mana, nggak nyiprat-nyiprat dan nggak bikin becek. Di sini ada penyekatnya juga, biar mandinya nggak kemana-mana airnya. Kalau udah selesai bisa dikembalikan ke tempat semula. Terus kita ke bagian tempat tidur. Ada kordennya jadi bisa dibuka. Dan ini kasurnya double bed yang besar, jadi bisa buat 2-3 orang, 4 orang kalau orangnya kecil-kecil kayak aku. Dan ini udah kita kasih spray, udah dikasih selimut, udah dikasih cover, udah dikasih bantal guling juga. Kaca, jendela, laci-laci serbaguna, laci-laci. Di atas juga ada jendelanya, biar kena angin sepoi-sepoi. Nah, ini di bawah kasurnya ada bagasi kecil. Ini isinya elektronik, microwave, coffee maker, ada tisu dan lain-lain. Dan sebelah sini isinya baju yang langsung digantung. Dan ini bisa ditutup, jadi nggak kelihatan barang bawaan kita, jadi kelihatan lebih rapi. Ini tampilan luar camper van-nya, dan di sebelah sini ada bagasi buat naruh gasnya. Jadi gasnya disimpan di situ. Dan di samping tempat untuk nyimpen gas itu ada bagasi, dan ini bagasinya lumayan gede. Bisa buat naruh sepeda dan segala macem, koper gede bertumpuk-tumpuk. Dan ini adalah tampilan dari sisi sebelahnya. Di sini ada tangki-tangki. Yang pertama ini, jadi ini pas di bawah toilet, dan ini adalah waste tanknya atau tempat pembuangan kotoran atau limbah. Ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, kira-kira mungkin 20 liter untuk limbah, jadi cukup dan harus dibuang dalam beberapa waktu sekali. Di situ jadi ada indikator ya, kalau lampunya udah kuning itu udah hampir penuh, kalau lampunya merah itu udah penuh dan harus dibuang. Dan untuk waste tank ini pakai bahan kimia khusus yang fungsinya itu untuk mengubah kotoran jadi cair dan juga menghilangkan bau. Dan di samping waste tank itu ada tangki air. Jadi ini tempat untuk menyimpan air bersih. Dan itu adalah tangki airnya. Ini kapasitas air bersih sekitar 120 liter. Dan ini adalah electricity, jadi kalau ada sumber listrik tinggal dicolok aja. Dan kita dapat pasokan listrik. Jadi kalau mau buang air kotornya atau grey water, ada bahan kimia khusus juga untuk grey waternya, mengurai. Tinggal ini kan ada tulisan nih, close open. Close open ini adalah simbol grey water atau air kotor yang sudah dipakai. Dan inilah adalah air bersih yang ada di tangki ini. Jadi kalau mau dibuang dan diganti air bersih lain tinggal dibuka. Ini juga kalau mau dibuang tinggal dibuka aja. Dan nanti di bawah sini ada pipanya. Jadi airnya terbuang lewat pipa situ. Dan di bagian belakang camper van ini ada hook. Jadi ini kita install sendiri. Aslinya sih nggak ada.
tapi install sendiri, jadi bisa bawa trailer. Jadi traveling bisa bawa motor, motornya masuk ke dalam trailer dan tinggal disangkutin aja di hook ini. Oke, jadi itu ya guys review singkat untuk camper van ini, atau RV kalau di Amerika biasa disebutnya RV, recreational vehicle. Dan tunggu petualangan-petualangan kita selanjutnya pakai camper van ini. See you on the next video.